الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Dalam pertemuan yang lampau, kita pernah sampaikan satu hadis Rasulullah SAW tentang 3 macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hukukul ummahat, durhaka kepada ibu. Kemudian wa'dul banat, ya, mengubur anak perempuan dengan cara hidup. Kemudian man'an wahati, menahan diri dari melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, Rasulullah SAW juga menjelaskan ada 3 macam yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, antara yang haram dengan yang makruh itu beda-beda tipis. Yang satu diharamkan atau dilarang total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah. Jadi antara makruh dengan yang haram itu beda-beda tipis saja. Mana itu yang dibenci, yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di dalam hadis itu. Yang pertama adalah qila wa qal. Sesuatu yang dibenci, yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh orang yang kita belum tentu tahu bahwa apa yang kita dengar itu benar seutuhnya. Kalau istilah bahasa kitanya, orang yang banyak omong, Pak. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan sampai ke tahap maksiat. Contoh, orang kalau terlampau banyak berkata, terlampau banyak omong, pasti tidak akan terlepas dari yang namanya riba. Apa itu riba? Ya mungkin di antara kita tidak tahu, yang tidak tahu yang namanya yang riba. Yang ghibah itu kan melakukan atau membicarakan kejelekan orang lain, sekalipun kejelekan itu ada pada dirinya. Yang seandainya itu didengar oleh orang yang bersangkutan, pasti orang itu akan marah. Pasti orang itu tidak akan senang. Itu ghibah. Begitu juga an-namimah. An-namimah itu kata ulama memindahkan satu ucapan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan adalah untuk mengadu domba. Makanya Rasulullah SAW ancam la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan pernah masuk surga para orang-orang yang suka adu domba. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sesuatu yang dibenci, yang dimakruhkan oleh Allah, qila wa qal, sesuatu yang perkataan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasratu soal. Bahkan sangat populer, ya,
Orang yang dikatakan, yang dimaksud kasratus soal itu adalah banyak tanya. Sangat populer, orang yang banyak tanya itu adalah orang-orang Bani Israel. Makanya orang kalau banyak tanya itu dicap ini orangnya Israel, Bani Israel. Padahal yang dimaksud banyak tanya di sini adalah menanyakan sesuatu yang tidak ada perlunya, sesuatu yang tidak ada pentingnya, apalagi dalam hal-hal yang tidak perlu. Tapi kalau bertanya dalam soal-soal yang manfaat itu dianjurkan. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Bertanya itu sesuatu yang bermanfaat itu sangat dianjurkan. Bahkan salah satu untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan cara bertanya. Apalagi yang ditanyakan itu hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan agama. Contoh masalah salat. Mana salat-salat yang hanya sekedar sah saja, atau mana yang salat itu bukan hanya sekedar sah tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan resepnya dengan para ulama. Kan ada orang yang salatnya sekedar sah saja, tapi belum tentu diterima. Tapi ada orang yang salatnya di samping sah, dia salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa ditanya? Tentunya kepada para alim ulama. Jadi yang dimaksud kasratus soal di sini adalah menanyakan sesuatu yang tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya, apalagi dalam urusan agama. Kemudian yang ketiga kata sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta atau mempergunakan harta yang diberikan atau yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Punya harta kan boleh, membeli sesuatu dengan harta kita yang halal itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi yang dilarang oleh agama adalah bermegah-megah, terlampau bersenang-senang atau berfoya-foya dengan harta kita, sekalipun harta kita itu harta yang halal. Apalagi mempergunakan harta dengan cara yang tidak halal, ini tentunya hukumnya haram. Kalau seandainya kita selaku orang yang beriman yakin saja bahwa semua titipan Allah ini pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat tidak beranjak telapak kaki seseorang sampai ditanyakan 3 perkara. Salah satunya yang 3 perkara itu adalah masalah harta, dari mana didapatkan dan gimana dibelanjakan. Yang sangat disayangkan Bapak dan Ibu, ini ada satu hadis Rasulullah SAW, kata Nabi, iyyaka wat tanaqul, jauh-jauhilah olehmu dari bersifat bersenang-senang, bermewah-mewahan dengan harta. Karena sesungguhnya seorang muslim yang baik, seorang muslim yang saleh itu, kata Rasulullah SAW, tidaklah yang suka bersenang-senang dan tidak suka untuk berfoya-foya, sekalipun harta yang dipergunakan itu adalah harta yang halal. Makanya Bapak-bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mencanangkan di dalam kehidupannya agar hidup sederhana. Sekalipun kita banyak harta, sekalipun kita bergelimang kemewahan, tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan, bahkan sangat mencela orang-orang yang hidupnya bermewah-mewah, hidupnya berfoya-foya. Kadang-kadang dia tidak mengerti bagaimana kesusahan para fakir dan miskin. Hal-hal yang semacam ini sangat dibenci, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, ya, mulai dari menjauhi sesuatu yang diharamkan Allah,
dan juga menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena antara haram dan makruh itu hanya beda-beda tipis. Yakinlah bahwa sesuatu titipan yang dititipkan Allah kepada kita pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.